Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Yulius Tumorang dengan nomor NIM 10202505. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data statistik inferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan, yaitu yang pertama uji regresi sederhana dan uji regresi ganda. Latar belakang, statistik inferensial menghubungkan data sampel ke populasi untuk mengambil keputusan di kondisi ketidakpastian. Dalam konteks kesehatan, teknik seperti uji regresi disederhanakan dan regresi berganda digunakan untuk memodelkan hubungan antara faktor prediktor, kemudian outcome klinis atau perilaku, dan regresi membantu membuat prediksi, menguji signifikansi hubungan, dan menyusun persamaan prediktif yang berguna untuk penelitian dan praktik. Dasar teoritis konsep regresi dan jenis data. Regresi adalah alat statistik untuk memperkirakan hubungan antara variabel terikat dan satu atau lebih variabel bebas. 3 jenis data yang sering dipakai, yang pertama cross-section, yang kedua time series, dan panel. Regresi dibagi menjadi regresi parametrik linear atau non-linear, non-parametrik, dan semi-parametrik. Regresi linear sederhana melibatkan satu X dan satu Y. Regresi linear berganda melibatkan beberapa X yang mempengaruhi Y secara simultan. Regresi linear sederhana, pengertian dan aplikasinya. Regresi linear sederhana atau RLS digunakan untuk mengetahui pengaruh atau variabel bebas atau X terhadap satu variabel terikat Y dengan asumsi hubungan linear. Aplikasi umum di bidang kesehatan dan pendidikan, yang pertama, pengaruh kecemasan terhadap ambulasi dini. Yang kedua, pengaruh status gizi terhadap kejadian ISPA atau pengaruh pola asuh terhadap masalah makan anak. RLS menghasilkan persamaan Y sama dengan A tambah BX yang dapat digunakan untuk prediksi. Langkah-langkah analisis regresi sederhana. Prosedur RLS, yang pertama, tentukan tujuan analisis. Yang kedua, identifikasi variabel prediktor atau X dan respons Y. 3. Kumpulkan data. 4. Hitung jumlah dan statistik ringkasan, yaitu sigma X, sigma Y, dan lain-lain. Yang kelima, hitung koefisien A atau intercept dan B atau slope. Yang keenam, buat persamaan regresi. Yang ketujuh, prediksi nilai Y. 8. Uji signifikan uji T pada koefisien. Contoh kasus RLS jam belajar versus nilai ujian data dan proses. Contoh, data 10 mahasiswa atau jam belajar X dan nilai ujian Y, yaitu sigma X sama dengan 65, sigma Y sama dengan 745, sigma XY sama dengan 5175, sigma X kuadrat sama dengan 505. Langkahnya, yang pertama hitung beta slope dan A atau intercept dari rumus regresi, lalu lakukan uji T pada B untuk menilai signifikansi. Pada kasus ini dilakukan analisis manual dan SPSS untuk verifikasi. Hasil RLS atau SPSS dan interpretasinya yaitu konstanta atau A sama dengan 48,303 dan koefisien jam belajar sama dengan 430. T hitung untuk B sama dengan 35.673, signya sama dengan 0,000, R kuadrat sama dengan 0,964 atau 99,4%. Interpretasinya, jika jam belajar sama dengan 0, maka nilai prediksi sama dengan 48.303. Setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai 4,03 poin. Model menjelaskan 99,4% variasi nilai. Uji T dan SIG menunjukkan
pengaruh jam belajar signifikan terhadap nilai ujian. Regresi linier berganda, konsep dan tujuannya. Regresi linier berganda memodelkan Y terhadap dua atau lebih variabel bebas. Tujuannya, prediksi Y bila nilai variabel bebas diketahui, serta mengetahui arah atau magnitude pengaruh setiap prediktor sambil mengontrol variabel lain. Berbentuk umum, Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 ditambah titik-titik. Penggunaan umum pada pemasaran, epidemiologi, dan penelitian kesehatan. Contoh kasus berganda dalam promosi dan harga dan keputusan konsumen. 10 responden mengukur promosi atau X1, harga X2, dan keputusan konsumen Y. Hasil perhitungan sistematik menghasilkan persamaan Y sama dengan 3.919 ditambah 2.491. X1 dikurang 0,466 X2. Kemudian koefisien menunjukkan peningkatan satuan promosi menaikkan Y sebesar 2.491, peningkatan satuan harga menurun Y sebesar 0,466 atau asumsi variabel lain tetap. Hasil SPSS untuk regresi berganda dan interpretasi. Output SPSS konstan sama dengan 3,919, X1 sama dengan 2.491, T sama dengan 3.544, SIG sama dengan 0,009, X2, B sama dengan min 0,466, kemudian SIG-nya 0,660. Koefisien determinasi R sama dengan 0,775, R kuadrat sama dengan 0,60 atau 60% variasi Y menjelaskan model. Uji F banding F hitung sama dengan 5,25 lebih besar dari F tabel 4,74. Model secara bersama signifikan parsial banding X1 signifikan, X2 tidak. Hasil SPSS untuk regresi berganda dan interpretasi. Regresi sederhana pada contoh jam belajar, nilai ujian banding hubungan positif dan sangat signifikan. Yang kedua, regresi berganda pada kasus promosi dan harga, model bersama signifikan, promosi berpengaruh signifikan positif, sedangkan harga tidak signifikan parsial. Implikasinya, fokuskan intervensi pada faktor yang terbukti signifikan. Yang ketiga, rekomendasi yaitu verifikasi asumsi regresi, perbesar sampel bila perlu, dan gunakan SPSS atau perangkat statistik lain untuk replikasi analisis. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan dengan latihan soal. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh status gizi terhadap kejadian ISPA pada balita. Peneliti hanya menggunakan satu variabel bebas atau status gizi dan satu variabel terikat atau kejadian ISPA. Metode analisis yang paling tepat adalah A. Regresi linier berganda, B. Regresi linier sederhana, C. Uji F, D. Diagram lingkaran, E. Regresi non-parametrik panel. Jawabannya adalah B. Regresi. Baik, jawabannya itu adalah B, yaitu regresi linier sederhana, karena regresi linier sederhana ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam kasus ini juga status gizi sebagai X dan kejadian ISPA itu sebagai Y. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 2. Berdasarkan hasil regresi linier sederhana pada kasus jam belajar dan nilai ujian diperoleh bersamaan Y tambah X. Interpretasi yang tepat,
terhadap koefisien 4,30 adalah nilai ujian akan turun setiap tambahan 1 jam belajar. Kemudian jika tidak belajar sama sekali, nilai ujian akan menjadi 4,30, dan setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian, dan jam belajar menjelaskan variasi nilai ujian, dan nilai ujian rata-rata adalah 48,303 poin. Jawabannya adalah C, setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian sekitar 4,30 poin. Nah, pada persamaan regresi, angka 4,30 merupakan koefisien slope B yang menunjukkan perubahan rata-rata nilai ujian untuk setiap kenaikan 1 satuan jam belajar. Artinya semakin lama mahasiswa belajar, nilai ujian diprediksi meningkat sekitar 4,3 poin. Soal yang ketiga, dalam penelitian mengenai pengaruh promosi atau X dan harga X1 dan harga X2 terhadap keputusan konsumen atau Y, diperoleh hasil SIK promosi sama dengan 0,009, SIK harga sama dengan 0,660, F hitung sama dengan 5,25, F tabel sama dengan 4,74. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Promosi dan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen. B. Harga berpengaruh signifikan sedangkan promosi tidak signifikan. C. Secara parsial promosi signifikan, harga tidak signifikan, tetapi secara bersama-sama model signifikan. D. Promosi dan harga sama-sama signifikan secara parsial. E. Model regresi tidak layak digunakan karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Jawabannya adalah C. Secara parsial, promosi signifikan, harga tidak signifikan, tetapi secara bersama-sama model signifikan. Nilai SIK promosi sama dengan 0,00, lebih kecil dari 0,05, sehingga promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Kemudian nilai SIK harga sama dengan 0,660 lebih besar dari 0,05, sehingga harga tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka model regresi secara keseluruhan signifikan. Baik teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.